Oke, Mini. Ini sebuah mobil yang syarat sama emosional, yang orang biasanya belinya itu nggak pakai pertimbangan logis ya. Jadi yang penting gue punya satu sisi emosional ketika gue beli. Nah, tapi Mini yang ini sedikit berbeda. Jadi ini nggak cuma sekedar facelift, ini juga kebetulan yang 5 door. Nah, 5 door-nya itu yang agak unik. Kenapa? Karena kalau biasanya Mini itu identik dengan sebuah mobil yang compact, 3 door ya. Ini ditambahin lagi 2 pintu, sepasang 2 pintu di bagian belakang. Jadi memang harusnya jadi bisa lebih lega. Nah, ini mungkin ya, ini salah satu Mini yang kompromis. Jadi nggak melulu menawarkan sisi emosional, tapi juga fungsional. Nah, seperti apa yang versi facelift-nya ini? Pantengin terus, jangan lupa like dan subscribe. Nah, kalau kita lihat secara tampilan di bagian yang facelift ini sebenarnya nggak ada bedanya dengan yang 3 door, tapi pastinya dia punya dimensi yang lebih panjang, lebih besar ya daripada yang itu. Nah, di versi yang facelift-nya ini kita bakal lihat di bagian depannya ini udah heksagonal kayak gini ya, dibikin nggak terputus. Selain ada piano black juga ada chrome sedikit, dan ini yang ngebikin tampilan itu jadi lebih clean, jadi lebih futuristis, tapi nggak menghilangkan kesan retronya. Apalagi ketika ciri khas dari lampunya ini juga masih tetap dipertahankan. Di sini DRL-nya yang sampai melingkar di sini, bagian situ juga, dan sepasang bumper juga lipsnya yang bikin dia tetap kelihatan sporty walaupun ini seolah-olah mobil keluarga gitu ya. Di bagian samping ini juga masih sama, tapi kita ada aksen ini nih, cakep. Ini juga kesan retro bisa didapat karena di mobil zaman dulu itu pakai kayak gini ya, aksen kayak gini. Terus dia pakai peleknya juga ini lumayan gede. Pakai pelek berapa nih ya? 204 ring 17, tapi karena profil bannya tipis jadinya kelihatan lebih sporty. Atapnya dibikin blackout. Beranjak ke bagian belakang, tampilan yang lebih sederhana bisa kita lihat dari Mini Cooper 5 door ini ya. Ada wiper, ada spoiler. Kemudian ini antenanya ada 2, satu yang shark fin, satu lagi yang masih kayak remote. Ciri khasnya tetap di bagian lampunya yang masih mengandalkan aksen Union Jack ya. Ini memang bakal jadi ciri khas banget dan ini keren banget. Di bagian tengahnya logonya diapit sama piano black. Terus ada cuma tulisan Cooper doang tanpa S dan apapun, yang menandakan ini adalah varian yang paling murah, entry levelnya. Bumpernya juga terbilang sederhana, dia cuma ada aksen dop hitam gitu ya, segi 6, dan di sini cuma ada satu knalpot aja berlabur chrome. Masuk ke dalam kabinnya kita bakal menemukan beberapa pembeda daripada yang sebelumnya ya, di versi yang facelift ini. Jadi setirnya sekarang udah baru, terus tombol di kanan kirinya juga sekarang dibikin lebih mengotak, terus materialnya tuh kayak mirip kaca. Dan yang gak kalah menarik dan atraktif adalah instrumen clusternya tuh sekarang udah full digital, udah gitu juga multifungsi yang punya layar berwarna berukuran 5 inci. Dan uniknya, informasi yang ditampilin tuh bener-bener full digital dan punya format yang berbeda. Tachometernya misalnya ya, tampil dengan format jarum, terus speedometernya pakai angka, indikator bensinnya pakai bar, terus sekarang dibuat menyatu dengan instrumen cluster, nggak lagi kepisah kayak yang model sebelumnya. Jadi memang ini tinggal kayak kapsul aja gini ya, kapsul berbentuk layar. Ini keren sih. Nah, terus layar tengahnya ini juga masih tetap bulat dan sekarang punya layar yang lebih besar, 8,8 inci. Dari sini kita bisa mengatur banyak hal, mulai dari multimedia, navigasi, sampai informasi soal mobil ini. Semuanya masih serba sporty dan serba hitam yang bikin kita tuh jadi lebih punya adrenalin ketika mengemudikan atau berada di dalam kabin si Mini ini. Nah, walaupun sayangnya memang pengaturan joknya masih manual dan juga rem tangannya pun juga masih manual. Sisanya semua masih sama, kayak ciri khas buat start stop engine-nya yang ini unik banget, terus panel-panel AC-nya ini semuanya masih sama dengan Mini-Mini yang sebelumnya. Termasuk untuk tuas transmisinya yang memang ini sebenarnya agak kurang Mini karena terlalu modern ya, terlalu canggih ini buat sama yang di mobil-mobil BMW lainnya, tapi ya it's okay karena secara fungsi ini sama sekali tidak masalah. Nah, karena ini 5 pintu, harusnya dia punya kabin yang lebih lapang daripada yang 3 pintu. Apakah seperti itu? Kita coba duduk di belakang. Sebenarnya sih sama aja ya. Mungkin yang bisa lebih besar itu adalah di bagian akomodasinya di bagasi belakang yang bisa lebih luas lah ketimbang yang Mini 3 door. Sebelum berangkat kita ngomongin masalah mesinnya dulu nih. Nah, ini tadi gue bilang karena ini adalah versi yang paling entry level, jadi dia cuma pakai mesin 1500 cc 3 silinder.
1500 cc 3 silinder Mini, pastinya kan beliau ini bukan mesin sembarangan karena dia disokong sama turbo, jadi bisa punya tenaga sebesar 134 dk dan torsinya 220 Nm. Tenaga dan torsi ini disalurin ke roda depan melalui transmisi otomatis kopling ganda 7 speed. Nah, namanya mesin 3 silinder memang identik sama getaran, jadi ini kalau baru dinyalain gitu itu masih berasa ya vibrasi khas dari mesin 3 silinder dan suaranya pun agak kasar. Tapi ketika udah nyala ini sama sekali nggak masalah, mesinnya halus, performanya juga ya udahlah, ini udah Mini banget. Kalau pernah nyobain Mini tuh udah tahu gitu ya, urusan performa walaupun ini mesinnya yang paling entry level kayaknya udah nggak ada masalah sama sekali gitu ya. Begitu juga dengan handlingnya. Jadi ini istimewanya dari Mini 5 door. Walaupun dia punya dimensi yang lebih panjang gitu ya, tapi sensasi berkendaranya itu tetap semirip mungkin dengan yang 3 door. Jadi kalian bisa tetap menikmati Mini yang otentik tapi dengan ruang kabin dan ruang bagasi yang sedikit lebih besar. Beloknya tajam, halus, handlingnya juga enak banget, dan gaya-gaya atau rasa dari go-kartnya itu tetap berasa di Mini ini. Nah, kira-kira kayak gitulah. Memang ini salah satu Mini yang dibuat lebih apa ya gitu, lebih punya alternatif lah gitu. Jadi ketika Mini itu mau menawarkan sebuah mobil keluarga tapi tetap punya ciri khas dari Mini yang 3 door itu gitu. Nah, ini kenapa mobil ini sebenarnya agak nanggung, tapi ya gue yakin pasti ada aja orang yang pengen punya atau pengen ngebeli ya, misalnya dia memang butuh space yang lebih luas gitu ya, dan atau dia juga malas sama mobil yang pintunya cuma 2 gitu ya, sama bagasi di belakang, jadi untuk masuk di kursi belakang tuh agak susah. Ya udah kayak seperti layaknya mobil normal aja, pintunya ada 5. Tapi intinya kayak gitu, makin kesini Mini makin bisa menawarkan banyak pilihan buat konsumennya, jadi nggak cuma sekedar itu aja, kira-kira kayak gitulah. Kalau kalian punya komentar silahkan sampaikan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Peace.